Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bi ni'matil iman wal islam. Syahadatan tunjina min yaumina hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 Juli, bertepatan dengan Jumat yang kedua di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia. Izinkanlah saya untuk menyampaikan khutbah pendek kita pada siang hari ini dengan judul atau dengan tema menjadikan takwa sebagai asas hidup seorang muslim. Salah satu hal yang mendasari topik atau tema tentang takwa ini dipilih adalah bahwa takwa itu adalah merupakan inti daripada ajaran agama kita. Bahkan takwa itu adalah inti daripada seluruh pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa pentingnya pesan-pesan tentang takwa ini, sehingga salah satu yang menjadi rukun daripada khutbah itu adalah pesan-pesan takwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sesungguhnya makna daripada takwa itu? Dan bagaimana pengaruh atau dampak positif daripada orang yang bertakwa itu dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari sebagai seorang muslim? Kalau kita membuka atau kita membaca kitab atau buku-buku yang dikarang oleh para ulama-ulama besar kita, maka kita akan mendapati bahwa definisi tentang takwa itu sangat beragam. Definisi tentang takwa itu bermacam-macam. Tapi kalau kita menangkap intisari dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu, maka substansi daripada takwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi adalah inti daripada takwa itu adalah ketika seorang manusia, ketika seorang hamba punya kesadaran bahwa sesungguhnya dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupannya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya. Kalau kesadaran bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka apa dampak atau apa pengaruhnya? Maka paling tidak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 pengaruh positif yang bisa kita dapatkan sebagai seorang muslim, sebagai inti daripada kesadaran menghadirkan Allah, inti daripada takwa itu. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah membuat pribadi atau meneguhkan pribadi kita sebagai seorang muslim adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh.
Kemudian yang kedua adalah menenteramkan hati dan jiwa kita. Dan yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting, adalah menuntun dan membimbing kita untuk memiliki akhlakul karimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir bersama kita dalam kehidupan kita ini. Maka dampak yang pertama adalah membentuk pribadi kita sebagai seorang muslim yang tangguh, sebagai seorang muslim yang kokoh, sebagai seorang muslim yang tidak rapuh. Kenapa? Karena kita punya keyakinan ada sandaran yang paling kuat, yakni sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu bersandar kepada kekuasaan, maka kekuasaan itu ada batasnya. 5 tahun 1 periode, kemudian 10 tahun 2 periode, selesai. Kalau sandaran itu kita sandarkan kepada harta, maka harta itu bisa habis. Bahkan pada suatu saatnya nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu